Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, bunda, dan sahabat, sekarang kita akan membahas kaidah ke-6 dari 10 kaidah penyucian jiwa. Kaidah yang ke-6 ini adalah menutup pintu dari hal yang menjerumuskan. Menutup pintu yang dapat mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa, menjauhkannya dari keutamaan dan menjerumuskannya ke dalam kehinaan, ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita tidak menutup pintu dari hal yang merusak dan mengotori jiwa kita, tentu kita akan merugi luar biasa. Menutup pintu yang dapat merusak dan mengotori jiwanya merupakan kebutuhan setiap hamba yang sangat mendesak. Nabi SAW bersabda, Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Kemudian di atas kedua sisi jalan yang lurus itu terdapat dua dinding. Ada dua dinding. Jadi jalan lurus, kanan kiri ada dua dinding. Pada kedua dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Jadi di kedua sisi, dinding kanan, dinding kiri yang mengapit jalan yang lurus itu ada pintu-pintu yang terbuka lebar. Kemudian di atas pintu terdapat tabir penutup yang halus. Jadi ada tirai-tirai di tiap pintu itu. Dan di atas pintu jalan terdapat penyeru yang berkata, wahai sekalian manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat, dan janganlah kalian menoleh ke sana kemari. Sementara di bagian dalam dari sirat itu, di sirat tersebut juga terdapat penyeru yang selalu mengajak untuk menapaki sirat. Dan jika seseorang hendak membuka pintu-pintu yang berada di sampingnya, baik samping kanan maupun samping kiri, maka penyeru yang di sirat itu, ia berkata, celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya, karena jika kamu membukanya, maka kamu akan masuk ke dalamnya. Ayahanda, bunda, dan sahabat, as-sirat itu adalah al-Islam. Kedua dinding itu merupakan batasan-batasan Allah Ta'ala. Sementara pintu-pintu yang terbuka di kedua dinding itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan adapun penyeru di depan sirat, di depan sirat itu adalah kitabullah, Al-Quran. Sedangkan penyeru di atas sirat adalah penasehat Allah atau hati nurani yang bersih yang terdapat pada setiap kolbu seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Ayahanda, bunda, dan sahabat, Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah dalam Majmu' Rasail Ibnu Rajab menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak istiqomah di atas jalan agama yang lurus, sehingga ia membuka pintu-pintu keharaman dan masuk ke dalamnya, baik hal yang diharamkan itu berupa syahwat atau syubhat, maka dia akan disambar oleh pengait yang ada di sebelah kanan dan kiri as-sirat pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayahanda, bunda, dan sahabat, mudah-mudahan ini menjadi satu panduan penting buat kita. Dalam hal mensucikan jiwa, di kaidah ke-6 ini, kita harus menutup pintu yang akan merusak dan mengotori jiwa kita. Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah dalam Al-Bahru Al-Muhit berkata, menundukkan pandangan itu lebih didahulukan daripada mencegah kemaluan. Karena pandangan mata adalah pos menuju zina, pengantar kekejian, dan musibah di dalamnya itu lebih parah dan lebih banyak. Saat menafsirkan ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menambahkan bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Ta'ala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Nikmat ya. Oleh karenanya, termasuk di antara tanda kebaikan agama seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik berupa berlebihan dalam berbicara, memandang, dan yang lainnya.
Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada' al-Fawaid maksudnya menjelaskan, mayoritas kemaksiatan itu semata-mata disebabkan sikap berlebih-lebihan dalam berbicara dan memandang. Keduanya adalah pintu masuk setan yang paling luas. Karena mulut dan mata adalah dua anggota tubuh yang jarang lelah dan bosan. Maka ayahanda, bunda, dan sahabat, mari kita berpikir, berbuat dengan cerdas. Kita harus menutup pintu-pintu yang akan mengotori, merusak jiwa kita. Mudah-mudahan di kaidah ke-6 ini makin memotivasi kita untuk terus mau mensucikan jiwa kita. Semoga bermanfaat.